Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah audit SDM, yaitu Bapak Agi Syarif Hidayat, SEMM. Sebelumnya perkenalkan saya Pera Pasapitria, NPM 1230200 sebagai moderator dan pemateri 2, dan rekan saya Intan Nurbadria, NPM 123020088 sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal tentang kerangka kerja untuk mengaudit SDM, memperkuat peran sumber daya manusia dalam organisasi. Langsung saja ke presentasinya, yaitu saya serahkan kepada Intan. Baik, yang pertama itu ada pendekatan tradisional untuk audit SDM. Audit SDM dapat digambarkan sebagai evaluasi formal yang sistematis atas semua kebijakan dan program sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Secara tradisional, pendekatan ini berfokus secara internal atau menilai kepatuhan fungsi SDM terhadap persyaratan peraturan, efisiensi proses dan staf, efektivitas proses ketika diukur berdasarkan rasio, misalnya pergantian staf, dan tingkat layanan kepada organisasi. Namun, proses audit menurut SART 2001 yang didasarkan pada 4 prinsip utama SDM, yaitu yang pertama ada peran fungsional, yaitu sistem manajemen SDM yang penyediaan informasi. Yang kedua ada peran layanan, yaitu layanan pelanggan dan daya tangkap. Yang ketiga ada kepatuhan, yaitu mengikuti kepatuhan hukum. Dan yang terakhir ada strategis, yaitu pengembangan tenaga kerja dan peningkatan nilai. Selanjutnya ada model baru untuk audit SDM. Pendekatan yang diusulkan di bawah ini adalah untuk menilai SDM saat ini dari mulai prosedur dan praktik operasional ketika dalam kaitannya dengan tujuan dan budaya organisasi. Praktik-praktik tersebut merupakan aliran aktivitas yang sedang berlangsung secara rekrutmen, remunerasi, pembelajaran dan pengembangan, serta hubungan karyawan. Hal ini mencangkup pendekatan internal yang secara tradisional dipromosikan di atas dan memperkenalkan faktor-faktor eksternal baru yang menjadi inti dari alasan mengapa fungsi SDM ada. Semua ini akan mengarah pada pembuatan rencana dan jadwal untuk implementasi opsi-opsi yang dipilih, yaitu model audit dan proses sebagai sarana untuk mencapai hasil yang bernilai. Selanjutnya ada kerangka kerja audit SDM. Yang pertama ada tradisional atau pemanfaatan sumber daya manusia, ada kepatuhan hukum, dan yang ada untuk mengidentifikasi potensi masalah serius, lalu ada untuk mengidentifikasi area-area yang berpotensi untuk perbaikan dan praktik, lalu ada untuk mengidentifikasi kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia. Lalu yang kedua ada pendekatan kami. Yang pertama ada untuk menilai uang, yang kedua untuk memastikan aktivitas SDM selaras dan berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui kontribusi terhadap tujuan. Yang keempat untuk memastikan aktivitas SDM selaras dengan budaya dan praktik-praktik dalam konteks organisasi. Yang terakhir adalah untuk memastikan dasar stabilitas dalam manajemen tenaga kerja dan melakukan hal-hal yang benar yang memungkinkan setiap perubahan atau gejolak atau peristiwa keputusan lain yang mempengaruhi stabilitas menjadi dikendalikan dan dikelola. Lalu selanjutnya ada dasar penerapan kerangka kerja audit SDM, yaitu dorongan untuk menerapkan kerangka kerja audit dapat berasal dari berbagai sumber. Namun berdasarkan pengalaman kami, biasanya muncul dari kesadaran akan adanya suatu masalah atau kekhawatiran manfaat dari audit SDM yang lebih menyeluruh seperti yang diusulkan. Yang pertama ada jaminan bahwa praktik-praktik SDM mendukung dan bukan melemahkan tujuan organisasi. Yang kedua, penghapusan praktik-praktik SDM yang boros atau tidak perlu. Yang ketiga ada penggunaan praktik-praktik SDM
yang konsisten dengan budaya dan nilai organisasi atau konsistensi dengan budaya yang diinginkan pada saat terjadi perubahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Vera Pasafitria. Baik, selanjutnya ada komponen kerangka kerja audit sumber daya manusia, yaitu proses. Di sini ada 3 tahapan, yaitu pertama konsep audit SDM, kedua ada metodologi 3 tahap, dan terakhir ada alat dan teknik. Konsep audit SDM yaitu SDM perlu memastikan adanya infrastruktur kebijakan dan prosedur SDM dan ketenaga kerjaan yang mencakup. Biasanya rekrutmen dan seleksi, manajemen kinerja, hubungan karyawan, pembelajaran dan pengembangan, serta administrasi dan pencatatan. Tujuan dari audit SDM adalah untuk menentukan sejauh mana pertama koordinasi dengan konteks organisasi, efisiensi dalam praktik-praktik SDM, efektivitas praktik-praktik SDM, dan nilai uang yang ditawarkan. Kedua, ada metodologi 3 tahap. Pertama, ada analisis dan intelijen, yaitu pencarian ketentuan dan praktek apa yang ada saat ini dan bagaimana ketentuan atau ketidakadaan ketentuan yang diperlukan beroperasi. Tujuannya adalah untuk menilai situasi apa adanya, apa yang dilakukan dalam praktiknya oleh siapa dan kapan. Kedua ada desain, yaitu identifikasi kesenjangan atau konvergensi antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Tahap ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi organisasi untuk mempertahankan praktik-praktik SDM untuk yang efektif dan peluang-peluang untuk meningkatkan dukungan SDM bagi organisasi. Ketiga, ada pilihan, yaitu pengaturan untuk membuat ketentuan baru dengan mengevaluasi opsi-opsi potensial dan memprioritaskan tindakan-tindakan tertentu. Ketiga, ada alat dan teknik, yaitu setiap tahap didukung oleh berbagai alat dan teknik untuk membantu diagnosis dan pengambilan keputusan. Pertama, ada analisis, yaitu tahap ini biasanya mencakup penelitian keputusan, kepustakaan, observasi, kuesioner atau survei, teknik insiden kritis, wawancara, teknik Delphi, kelompok fokus, diagram alir, dan catatan yang ada. Kedua ada desain, yaitu tahapan desain mengidentifikasi hasil dari analisis tahap pertama dan menetapkannya ke salah satu dari 7 jenis hasil yang mungkin berdasarkan konsep audit SDM. Ketiga ada pilihan, yaitu alat bantu untuk tahap ini meliputi pengkodean untuk memprioritaskan tindakan potensial, analisis upaya atau dampak untuk mengevaluasi dengan cepat solusi potensial untuk tindakan yang dipilih berdasarkan ukuran dampak dan tingkat upaya yang diperlukan. Menetapkan tujuan yang efektif untuk solusi yang dipilih, yaitu skala waktu, hasil, sumber daya, kontrol, dan bagaimana. Selanjutnya ada pembatasan audit SDM, yaitu kerangka kerja audit SDM dirancang untuk digunakan dalam organisasi yang memiliki hubungan yang saling bergantungan antara SDM dan organisasi, yaitu masing-masing bergantungan pada yang lain agar efektif. Kami melihat hal ini belum tentu sama di beberapa layanan SDM yang dikontrak, di mana penilaian efektivitas SDM mungkin dibatasi. Pertama, membandingkan nilai manfaat dari layanan SDM yang dikontrak sampai hanya biaya yang dikeluarkan di muka. Kedua, membandingkan mengaudit sesuai dengan biaya kontrak atau layanan yang diterima dan bukan berdasarkan manfaat organisasi. Ketiga, ada ARON, ADORA, FRI, atau 20 menggunakan perjanjian tingkat layanan dalam kontrak alih daya sebagai kriteria audit. Oleh karena itu, kami tidak mengusulkan agar kerangka kerja audit SDM digunakan dalam layanan transaksional SDM yang dikontrakkan di mana perjanjian tingkat layanan atau indikator kontraktual saja yang menjadi pendorong utama untuk mengukur kontribusi SDM transaksional bagi organisasi. Namun demikian, kerangka kerja audit SDM akan bermanfaat dalam situasi tersebut untuk mengukur dampak dan efektivitas kemitraan bisnis SDM di dalam organisasi dan mengidentifikasi rute perbaikan dan potensial. Selanjutnya ada
memanfaatkan menggunakan kerangka kerja audit SDM, yaitu kerangka kerja audit SDM adalah untuk memperkuat peran dan kontribusi SDM terhadap organisasi di mana ia berada, dan oleh karena itu mendorong dan bukan melemahkan kinerja organisasi. Hal ini tidak boleh disamakan dengan meningkatkan sumber daya atau pengaruh SDM, dan hasil dari audit dapat berupa membentuk kembali, menghapus atau mengatur ulang ketentuan SDM agar lebih selaras dengan bisnis. Manfaat bagi profesional SDM adalah dampak dan relevansi yang lebih besar bagi organisasi. Manfaat bagi organisasi adalah peningkatan kinerja. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Studi kasusnya yaitu NHS-PCT yang melalui penggabungan dan penggeseran layanan ingin menyesuaikan kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan pola kerja yang baru. Kerangka kerja audit SDM meninjau perubahan yang diusulkan dan mengidentifikasi bahwa budaya dan praktik kerja yang ada saat ini sudah tidak sesuai dan kemungkinan besar akan menghambat perubahan, yang berarti bahwa praktik-praktik tersebut kemungkinan besar hanya akan berubah namanya saja atau hasil tahap desain D sampai aktivitas yang terancam. Dengan menggunakan kode warna untuk tindakan potensial dan torch untuk menyempurnakan tindakan yang dipilih, serangkaian lokakarya pengembangan manajemen mempromosikan dan mengembangkan perilaku kerja baru yang diperlukan. Selain itu, sejumlah proses bisnis utama seputar komunikasi, penghargaan, dan rekrutmen diimplementasikan untuk mendukung pergeseran budaya dan memanfaatkan upaya atau analisis dampaknya. Sekian presentasinya, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya untuk kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Egy Oktaviana, NPM 123020083. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep nilai uang dalam audit SDM dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Makasih. Oke, selanjutnya ada lagi? Saya Tiara Puspita Dewi, NPM 123020040 ingin bertanya, mengapa pendekatan tradisional dalam audit SDM dianggap tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan organisasi modern? Oke. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Opi. Pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana konsep nilai uang dalam audit SDM dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Jawabannya yaitu konsep nilai uang dalam audit SDM mengacu pada sejauh mana pengeluaran atau investasi dalam fungsi SDM memberikan manfaat yang sebanding atau lebih besar dari organisasi. Penerapan konsep ini melibatkan analisis biaya dan manfaat dari setiap aktivitas SDM seperti pelatihan, rekrutmen, atau manajemen kinerja. Dengan menggunakan alat seperti analisis upaya atau dampak, organisasi dapat mengidentifikasi area yang memberikan nilai tinggi dengan biaya rendah dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan kontribusi signifikan. Ini meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Apakah cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Puspita Dewi. Pertanyaannya, mengapa pendekatan tradisional dalam audit SDM dianggap tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan organisasi modern? Jawabannya, pendekatan tradisional berfokus pada kepatuhan hukum dan efisiensi proses SDM. Tetapi di sini tuh seringkali mengabaikan aspek strateginya, seperti kayak keselarasan dengan tujuan organisasi dan nilai budaya. Dalam konteks organisasi modern yang dinamis, tantangan utamanya bukan hanya mematuhi peraturan, tetapi juga menciptakan SDM yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan bisnis. Pendekatan baru, eh, pendekatan baru berusaha memastikan bahwa fungsi SDM tidak hanya berjalan dengan benar, tetapi juga memberikan kontribusi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing organisasi. Apakah sudah dipahami?
Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, selanjutnya akan dilanjut oleh kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Agi Syarif Hidayat, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit SDM yang berhalangan hadir untuk Zoom pada malam hari ini, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Egy Oktopiana selaku moderator, dan rekan saya Tiara Puspita Dewi sebagai pemateri kedua. Eh, saya akan menjelaskan tentang mengembangkan hubungan strategis audit internal dan manajemen sumber daya manusia, sebuah modal dan survei. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada pendahuluan. Fungsi audit internal dan HRM sering dianggap sebagai elemen penting dalam pencapaian keunggulan kompetitif. Audit internal yang awalnya berfokus pada kepatuhan, kini diharapkan menjadi lebih strategis dengan mengelola risiko secara komprehensif. HRM juga telah berevolusi dari tugas administratif menuju peran strategis yang berkontribusi signifikan terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya ada fungsi audit internal yang berfokus pada pengelolaan risiko dan pengendalian. Audit internal memainkan peran penting dalam mengidentifikasi risiko strategis, operasional, dan kepatuhan. Dengan fokus pada manajemen risiko, audit internal membantu organisasi merancang kebijakan nilai tambah yang sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi HRM yang strategis dan non-strategis. Fungsi HRM telah berkembang dari tugas administratif menjadi lebih strategis, di mana kebijakan seperti pelatihan dan kompensasi digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif. Namun tidak semua organisasi berhasil mengintegrasikan pendekatan strategis ini dengan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Pertanyaan. Penelitian. Penelitian ini memutuskan perhatian pada hubungan antara audit internal dan HRM, khususnya pada pengaruh fokus strategi kedua fungsi terhadap kinerja organisasi. Pertanyaan utama mencakup kekuatan hubungan kerja, audit internal, HRM, perencanaan strategis, audit internal, dan refleksi strategis HRM dalam laporan audit. Selanjutnya. Metodologi. Survei dilakukan terhadap 161 kepala eksekutif audit untuk mengevaluasi sejauh mana fungsi audit internal dan HRM berorientasi pada strategi. Responden diminta untuk menilai organisasi mereka berdasarkan kerangka kerja 4 kuadran, mulai dari menciptakan nilai hingga meminimalkan biaya. Selanjutnya, analisis dan hasil. Temuan menunjukkan bahwa kombinasi fungsi audit internal yang strategis dengan HRM strategis menghasilkan hubungan kerja yang lebih produktif dan perencanaan audit yang mencerminkan masalah strategis HRM. Namun, laporan audit seringkali tidak secara signifikan mencerminkan kepentingan strategis HRM, menunjukkan perlunya kolaborasi lebih erat. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 12. Selanjutnya ada sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 12, mengapa penting untuk mengintegrasikan audit internal dan HRM secara strategis?
izin Selanjutnya, bertanya kepada kelompok 12. Pertanyaannya yaitu bagaimana fungsi HRM berkembang menjadi lebih strategis dalam organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Izin menjawab pertanyaan dari Intan. Pertanyaannya, mengapa penting untuk mengintegrasikan audit internal dan HRM secara strategis? Jawabannya, integrasi strategis antara audit internal dan HRM penting karena meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai, dan mengoptimalkan risiko organisasi. Dengan kolaborasi erat, kedua fungsi dapat memastikan bahwa perencanaan dan eksekusi strategi organisasi berjalan lebih efektif, sehingga berkontribusi pada keunggulan kompetitif jangka panjang. Terima kasih. Apakah cukup? Terima kasih. Sama-sama. selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Vera Pasafitria. Pertanyaannya, bagaimana fungsi HRM berkembang menjadi lebih strategis dalam organisasi? Jawabannya, fungsi HRM telah berkembang dari tugas administratif menjadi peran strategi dengan menggunakan kebijakan seperti pelatihan dan kompetensi untuk meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif. Meskipun demikian, implementasi pendekatan strategi ini tidak selalu berhasil diintegrasikan dengan efektif dalam setiap organisasi. Gimana jawabannya? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.